Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok A4 PKH menindaklanjuti hasil dari identifikasi penyakit dan hama yang terjadi pada pohon tanaman hutan di wilayah vegetasi arboretum biologi. Kami telah melakukan riset lebih lanjut dan dituangkan pada infografis yang telah kami buat. Saya Aditya Sdirnevasa Juanda dengan NIM 2352202KT10429 sebagai ketua dari tim ini, lalu ditemani teman saya Ramindra Dewi Aisyah Putri dengan NIM 2351727KT10284. Dan saya Atin Mariska dengan NIM 2352309 KT10453. Selanjutnya ada saya Rahma Baruba Saraswati dengan NIM 2351429 KT10208. Saya Abrahivana Putri dengan NIM 235205337 KT10361. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari infografis yang kami buat. Jadi, tolong saksikan dengan seksama. Penyebab suatu tanaman tidak dapat tumbuh secara maksimal yaitu karena adanya gangguan dari penyakit maupun hama. Hama seperti ulat bulu, worm, siput merusak tanaman karena mereka mengambil makanan serta menjadikannya sebagai tempat tinggal. Adanya gangguan dari hama-hama tersebut menyebabkan tumbuhan mengalami gagal pertumbuhan hingga mengakibatkan kematian serta mengalami gagal panen. Lalu ada penyakit yang biasanya disebabkan oleh virus, jamur, bakteri, serta faktor lingkungan lainnya yang menyerang pada organ tanaman tersebut. Penyakit menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan tanaman itu sendiri sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak normal. Salah satu jenis serangan penyakit pada tumbuhan yakni ada tumor. Tumor sendiri disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan serangga. Nah, pada pohon yang saya temui di vegetasi arboretum biologi kemarin, pada pohon Macarena thanarius, terdapat tumor yang disebabkan oleh jamur Uromycladium falcatarium yang menyebabkan pertumbuhan Macarena thanarius terganggu bahkan mengalami kematian. Gejala tumor biasanya dengan adanya benjolan yang berwarna merah, oranye, kuning pada bagian daun, batang, ataupun ranting. Dan apabila tumor tersebut sudah kering, maka akan berwarna hitam pada batang pohon seperti yang ditemukan pada vegetasi arboretum di pohon Macarena thanarius. Pengendaliannya salah satu dengan menggunakan fungisida. Jadi bisa kita semprot tumor yang berada pada batang dengan fungisida. Lalu dengan memilih bibit yang baik sebelum menanam pohon sehingga meminimalisir bibit yang terserang penyakit tumor. Nah teman-teman, jadi dapat dilihat ini infografisnya ya. Untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai lichen. Lichen pada pohon adalah hasil simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga yang mengakibatkan timbulnya bercak-bercak pada pohon. Nah, keragaman lichen yang tumbuh di pohon diakibatkan oleh keadaan lingkungan, misalnya tingkat pencemaran udara yang dihasilkan oleh gas buangan kendaraan. Lichen bisa menghambat aerasi dan juga fotosintesis pada pohon sehingga dapat mempengaruhi kesehatan pohon serta pertumbuhan pohon, teman-teman. Biasanya lichen ini dapat ditemukan pada bagian batang pohon dan lichen ini bersifat menyebar apabila lingkungannya mendukung. Kemudian pada keadaan tanaman yang telah terjangkit lichen, maka dapat dilakukan dengan penanganan dengan cara menjaga lingkungan sekitar dan agar sesuai dengan kebutuhan pohon, yaitu dengan menjaga kualitas udara, memberikan perawatan pada pohon yang benar, kemudian secara rutin memantau pertumbuhan lichen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai virus. Jadi, apa sih virus itu? Virus adalah suatu nukleoprotein yang sangat kecil dan tembus cahaya sehingga sangat sulit dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Virus hanya berkembang biak pada sel hidup dan hanya menimbulkan penyakit. Virus tanaman dapat menimbulkan gejala mozaik dan kardil. Virus tanaman ditularkan dari satu tanaman ke tanaman lain melalui bahan vegetatif, benih, tepung sari, vektor, atau secara mekanik dengan cairan tanaman yang lain. Tersedianya inokulum pada tanaman sakit di lapangan dan adanya vektor dapat menyebabkan terjadinya infeksi dini dan penyebaran yang cepat.
Vektor virus tanaman yang terpenting adalah serangga dari ordo Homoptera yang meliputi afid atau kutu daun dan lereng. Deteksi virus antara lain dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron, penularan dari tanaman sakit ke tanaman sehat dengan cara pengolesan cairan tanaman, dan menggunakan vektor dan cara serologi. Jamur merupakan satu dari sekian banyak serangan yang terjadi pada tanaman hutan. Pada kali ini kami menemui jamur upas yang terjadi pada Nephelium lapecium yang terjadi di wilayah vegetasi arboretum hutan biologi. Jamur upas disebabkan oleh jamur Erythricium salmonicolor, dan jamur upas seringkali disebut juga dengan kanker batang. Penyebaran jamur pada lingkungan hutan sangatlah gampang. Biasanya terjadi dibawa oleh angin, hewan maupun manusia. Banyak sekali faktor dari manusia yang menyebabkan jamur mudah tersebar. Di antaranya yang paling sedikit kita notice adalah penggunaan alat yang tidak steril. Misalnya, gergaji yang digunakan untuk memotong kayu telah terinfeksi oleh adanya jamur upas. Kemudian gergaji tersebut digunakan pada tanaman lainnya, membuat jamur tersebut tersebar lebih luas. Penggunaan fungisida yang berlebihan juga membuat jamur tahan akan reaksi kimia yang terjadi dalam pembasmian jamur tersebut. Juga ada pemeliharaan tanaman atau suatu wilayah yang kurang baik yang menyebabkan suatu jamur berkembang lebih pesat. Akan tetapi ada satu faktor abiotik yang membuat jamur lebih banyak berkembang, yaitu faktor suhu atau kelembapan. Kelembapan membuat jamur lebih mudah dan lebih cepat, juga lebih baik dalam tumbuh kembangnya, sehingga membuat pembusukan pada batang lebih cepat. Terdapat beberapa tipe pembasmian jamur pada tanaman. Yang pertama adalah dengan penyemprotan fungisida berbahan dasar tembaga dan tridemor, dan apabila telah terjadi infeksi yang sangat parah, maka dapat dilakukan pengupasan pada bagian luar kayu. Dan apabila terjadi lebih parah lagi, harus dilakukan pemotongan terhadap batang kayu supaya tidak tersebar lebih luas lagi. Banyak hal buruk yang dapat menimpa tanaman ketika jamur telah menyebar secara luas pada bagian-bagiannya. Jamur merusak metabolisme yang terjadi pada tanaman tersebut. Jadi, jamur dapat mengakibatkan kematian secara langsung ataupun tidak langsung karena jamur merusak jaringan-jaringan yang ada pada batang tanaman tersebut. Kerusakan paling umum yang dapat ditemui oleh bagian tanaman yang dihidupi jamur adalah kebusukan, maupun itu pada batang, pada daun, ataupun pada akar. Salah satu faktor perusak biotik pada tanaman adalah hama. Hama adalah hewan yang merusak tanaman atau hasil tanaman karena aktivitas hidupnya, khususnya aktivitas untuk mendapatkan makanan atau tempat tinggal. Hewan tanaman yang memiliki kemampuan merusak tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman, tetapi juga dapat mematikan tumbuhan hingga berdampak pada gagal panen pada tanaman yang akan diambil hasilnya. Walaupun hama merupakan serangga, tetapi tidak semua serangga itu merupakan hama. Terdapat beberapa contoh hama yang merupakan serangga. Yang pertama ada Zeuzera coveae atau penggerek tanaman merah yang dapat merusak jati hingga dapat mematikannya. Kemudian ada hama Cistrosecca festiva, yaitu kumbang tanduk panjang yang dapat merusak sengon hingga dapat merusak sebagian dari pohon tersebut. Kemudian ada Hipstula robusta atau penggerek pucuk pada tanaman mahoni yang akan menurunkan pertumbuhan pada mahoni. Terakhir ada Alcidodes diptocarpi atau kumbang penggerek yang merusak biji dan buah pada tanaman Dipterocarpus. Untuk tanaman yang dibahas ini itu dirusak oleh Helopetys, di mana dia perusak pucuk daun. Untuk pencegahan hama-hama ini hanya bisa dilakukan dengan penyemprotan insektisida. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan presentasi infografis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.